Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridiani dengan NIM 0414211101. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Dr. Syafruddin Fatmona, SPT MSc, yang berjudul Habitat dan Ekologi Hewan. Ekologi merupakan salah satu cabang ilmu yang pelajari tentang hubungan antara komponen biotik dan juga abiotik. Nah, teman-teman, ternyata ekologi ini juga sering disebut dengan lingkungan. Habitat atau tempat merupakan tempat di mana organisme berinteraksi satu dengan lainnya. Kemudian ia saling mempengaruhi satu sama lain. Habitat juga merupakan suatu totalitas corak lingkungan yang dimana ditempati oleh suatu populasi dengan mencakup faktor biotik dan juga abiotik. Habitat ini diidentik dengan tempat tinggal suatu organisme yang nantinya di dalam habitat tersebut mereka mulai berkarya dan juga mereka mulai melakukan aktivitas mereka sehari-hari, dan akhirnya terbentuklah relung ekologi atau NICE. Misalnya pada burung, di sini saya beri contoh pada burung arboreal atau jenis arboreal, di mana burung berjenis arboreal ini dia mencari makan di bawah pohon. Arboreal itu dimaksud mencari makan di bawah pohon gitu. Kemudian burung ini dia pemakan serangga dan juga makan buah-buahan. Ekologis membagi habitat berdasarkan banyak aspek dan komponen, yaitu habitat dan daratan. Kemudian ada makrohabitat dan mikrohabitat. Nah, makrohabitat ini di mana dia lebih cenderung pada kondisi yang lebih luasan, yang lebih besar, seperti pada habitat perairan dan lain sebagainya. Sedangkan pada mikrohabitat dia mengacu pada kondisi habitat lebih kecil atau terkecil, yang dimana masih terjadi interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Menurut Microsoft Ecarta 2004, mikrohabitat adalah suatu bagian terkecil dari suatu bioma dengan variasi-variasi lokal, termasuk diantaranya yaitu iklim dan cuaca, yang dimana menghasilkan jumlah ataupun jenis tipe-tipe yang berbeda. Kemudian relung ekologi. Nah teman-teman, relung ekologi ini adalah suatu konsep abstrak interaksi organisme dalam habitatnya. Nah, kemudian relung ekologi ini sering juga disebut sebagai profesi, di mana dan bagaimana kedudukan suatu organisme dalam suatu populasi. Nah, ilmuwan Hutchinson pada tahun 1957 memperkenalkan konsep ruang lingkup ekologi multidimensi atau dimensi M, dengan tiap kisaran toleransi terhadap suatu faktor lingkungan dianggap sebagai satu dimensi. Nah, sementara persyaratan hidup satu hewan pasti menyangkut banyak dimensi. Hal inilah yang membentuk karakter parsial suatu NICE. Ada dua jenis NICE, yaitu NICE pokok dan NICE sesungguhnya. Nah, NICE pokok ini merupakan beberapa kondisi fisikokimia yang masih memungkinkan suatu organisme atau populasi dapat hidup. Sedangkan NICE yang sesungguhnya adalah kondisi fisikokimia yang ditempati oleh organisme atau populasi tertentu secara bersamaan.